Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat menetapkan 3 remaja sebagai tersangka kasus penyekapan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia terhadap seorang remaja di bawah umur. Ketiganya dijerat dengan pasal berlapis. Hingga kini, polisi masih memburu belasan pelaku lainnya. Inilah 2 dari 3 tersangka kasus penyekapan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia terhadap remaja di bawah umur di Kota Bandung, Jawa Barat yang diringkus Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Bandung. Keduanya dihadirkan langsung dalam rilis yang digelar Kapolres Kota Besar Bandung pada Rabu 29 Desember 2021. Sementara 1 tersangka lainnya tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Ketiga tersangka yang ditangkap itu berinisial IM 18 tahun, MS 18 tahun, dan SF 16 tahun. Ketiga tersangka itu mempunyai peran masing-masing. IM dan MS bertugas membuat akun prostitusi online dan menjajakan korban. Sedangkan SF berperan mendandani dan mengantarkan korban kepada pria hidung belang. Para tersangka dijerat pasal berlapis terkait perdagangan manusia dengan ancaman pidana antara 3 hingga 15 tahun penjara, serta terkait perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, menjerat utang untuk tujuan eksploitasi. Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang TPPO. Ancamannya adalah paling minimal 3 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda 120 juta sampai 600 juta. Saat ini Kepolisian Resor Kota Besar Bandung masih memburu belasan pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Peristiwa penyekapan, pemerkosaan, dan penjualan korban terjadi pada tanggal 22 Desember lalu di sebuah indekos di kawasan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat itu, korban berkenalan dengan salah satu tersangka melalui media sosial dan kemudian korban datang ke indekos tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami telah tersambung dengan Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung. Selamat sore, Pak Aswin. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswin, korban dan pelaku ini disebutkan berkenalan via media sosial. Bagaimana korban bisa mendatangi kos para pelaku, Pak Aswin? Ya, jadi kami informasikan bahwa sesuai dengan fakta di BAP, ketiga tersangka I, S, dan U, bahwa yang berkenalan pertama dengan korban adalah saudara S. Kenalan di media sosial Facebook, kemudian berkomunikasi, kemudian meningkatkan ke tukar nomor telepon dan merayu supaya berpacaran dan mengiming-imingi beli handphone, yang mengasih handphone. Akhirnya mereka ketemu di kosan pelaku, saudara I, demikian. Ya, lalu dari hasil pemeriksaan apa yang terjadi ketika korban sampai di kos tersebut? Lalu kronologisnya hingga terjadi pemerkosaan, bagaimana nih Pak Kapolres? Iya, jadi setelah sampai di kosannya saudara S ya, nah, SP ini yang kenalan di Facebook dan sudah telepon melalui WhatsApp, mereka berhubungan. Bersetubuh di kosan tersebut beberapa kali ya, tapi beda waktunya. Nah, kemudian saudara I juga sebagai temannya S melakukan hal yang sama di lokasi yang sama di kosannya saudara S. Demikian. Ya, ini disebutkan korban diperkosa oleh belasan remaja. Apakah kejadian itu dalam waktu yang bersamaan atau yang berbeda, Pak? Ya, waktunya berbeda. Jadi dari mulai awal Desember berkenalan, kemudian melakukan hubungan, kemudian tersangka I membuat akun WeChat, akun WeChat dengan memasang foto
korban di akun tersebut dan mulailah berkomunikasi dengan para pelaku-pelaku yang sedang kita cari ini ya, kurang lebih 16 orang lagi yang telah melakukan hubungan kepada korban dan waktunya kurun waktu selama 2 minggu ya dari mulai dipasang atau diunduh aplikasi micet tersebut. Iya, ini selain korban diperkosa ini juga disekap Pak ya. Ini kenapa hingga kemudian akhirnya korban disekap Pak? Ya, kami sedang dalam pendalaman ya. Diiming-imingi sesuatu oleh tersangka tersebut ya, I, S dan U setelah selesai kegiatan melakukan perbuatan tersebut diberikan uang oleh para pengguna atau pelanggan tersebut, maka mereka berbagi uang di situ ya, semuanya dapat bagian masing-masing. Setiap selesai melakukan, maka uang dari orang-orang yang selesai melakukan tersebut, persetubuhan tersebut, maka mereka berbagi rata demikian. Iya, ini Jadi kabarnya juga. motivasinya adalah ekonomi. Oke, selain disekap lalu juga tadi sebelumnya diperkosa, kemudian korban juga dijual ke lelaki hidung belang. Ini bagaimana mereka melakukannya, Pak? Ya, jadi korban tetap berada di kosan, kemudian para pelanggan menyapa melalui akun micetnya dan disambut oleh bergantian ya, ada I, ada S, ada U, tergantung siapa yang megang handphonenya, kemudian ditanyakan tinggal di mana, kemudian mereka memberikan Sherlock-nya dan pelaku persetubuhan tersebut datang ke lokasi dan melakukan persetubuhan dengan korban. Baik, kami melihat tadi di kompres yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada 2 pelaku yang digelar Pak ya, sementara masih ada yang lainnya. Bagaimana ini untuk target pengejaran dan juga penangkapannya Pak? Iya, jadi untuk yang satu tidak kita kita publis ya, karena masih di bawah umur 16 tahun yang perempuan. Nah, sekarang di tempat khusus ya, tempat khusus karena ini ada di bawah umur. Nah, untuk pengejaran yang 16 orang ini sedang kami lakukan pengejaran. Tadi malam dapat 1 orang dan sedang dilakukan pendalaman, BAP, dalam proses penyidikan lah. Yang tadi malam 1 dari 17 yang sudah tangkap. 1 orang baru. 1 orang baru. Dan dari pelaku-pelaku yang belum tertangkap ini juga melakukan melalui media sosial juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi yang pasti berhubungan dengan WeChat-nya, dengan aplikasi WeChat-nya. Nah, WeChat-nya diawali dengan itulah perbuatan itu akhirnya mereka lakukan di kosan tersangka S gitu. Baik. Terakhir Pak, ancaman pidana untuk ke 16 atau belasan pelaku pemerkosa dan juga penjualan ke lelaki hidung belang ini apa Pak? Ya, jadi untuk ancaman hukumannya Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dari mulai ancaman minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun ancaman pidananya, dan ancaman dendanya maksimal 600 juta. Demikian. Baik, Pak Aswin terima kasih selaku Kapolrestabes Bandung, Jawa Barat. Selamat sore. Assalamualaikum.